Oh iya kan, gue tuh beneran ini mas serius ya, bukan bridging ya. Kemarin minggu-minggu sebelum WFH lah, gue tuh main ke kantor orang lah. Ya masa kan gue di sana diem kayak nggak kayak harus ngobrol kan. Ya udah basa-basi terus karena yang di sananya udah bapak-bapak gitu nanya, Neng, lu udah nikah belum? Belum gitu. Kayaknya mah enggak pak, gue tuh bukan enggak. Langsung aja diomelin. Gak boleh kamu ngomong kayak gitu. Erat. Ngomong sama siapa sih? Allahu Akbar. Kenapa katanya? Kenapa? Itu sayang sama lu. Ini baru ngobrol pertama loh, gue udah dikata-katain. Tapi kalau ketemu udah ketemu kedua kalinya. Terus gue bilang berat apa? Ribet, susah. Apa aja sih orang belum dicoba, yang tahu dari mana. Sampai dia tuh, bentar sih saya googling dulu nih, hukumnya apa. Ada yang kayak nyebutin, kalau misalnya tujuannya cuman buat hanya mengejar sisi yang itu ya, mengerti ya. Itu nggak boleh juga loh. Ini yang nggak usah disensor juga, udah bilang aja mengejar apa itu. Iya, mengejar. Perlu nggak jarinya dicontohin enggak saya? Nggak usah, itu justru lebih fun. Kalau cuma pengen kawin doang gitu maksudnya. Itu nggak boleh, haram. Kata si itu ya, tuh gue lupa lagi gitu. Siapa itu? Artikel. Bapak itulah. Bapak itu yang gue baca. Nah, baru. Kayaknya kan balik lagi ke situasi orang-orangnya ya. Kalau misalnya gue bisa menjaga diri mah kan nggak masalah tuh. Masya Allah. Bentar, alasan lain juga. Kan? Tapi kan iya, gue juga sempat ngobrol ke nyokap masalah itu tahu. Terus kayak yang aku coba buat ngejelasin, ini kan bukan momen yang terjadi setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali gitu. Dan ini tuh bukan kayak kita lagi milih baju terus dipilih, dibeli, terus abis itu kalau kita udah seminggu 2 minggu bosan bisa diganti atau enggak beli lagi gitu kan. Jadi kalau harus mutusin buat ke arah situ, ini terlepas dari masalah umur sih ya. Karena kan pasti dibahas kamu tuh udah umur sekian, terus mau sampai kapan kayak gitu-gitu kan. Maksudnya orang sekeliling kan emang udah notabene udah pada semua gitu. Terus kayak yang seolah-olah aku tuh satu-satunya orang di dunia ini yang belum. Dia belum mengenal kita. Oh iya. Aku tuh coba buat ngasih pengertian gitu kan. Aku punya cara sendiri buat menuju ke arah situ. Kalau untuk saat ini bukan perkara karena aku udah bisa nyari duit sendiri, udah bisa hidup sendiri, terus seolah-olah aku nggak butuh laki-laki tuh enggak, cuman ada banyak pertimbangan gitu. Ini bukan masalah tentang ekonomi dia mapan atau enggak, dia imannya kuat atau enggak, dia begini atau enggak. Cuman kalau udah ke urusan pernikahan itu kan bukan cuma kita sendiri kan, ada keluarga dia, ada keluarga kita kan maksudnya. Terus kita tuh nggak tahu pemikiran di keluarga sana kayak gimana tentang kita. Kita juga kan nggak tahu nih kalau cuma sekedar kenal, walaupun kalau kenal itu kan pasti dilihatinnya yang bagus-bagus. Terus nanti kalau pada akhirnya udah menikah ternyata kita bener-bener perbedaannya itu ya yang namanya isi kepala kan memang dua isi kepala kan nggak mungkin sama kan. Tapi kalau kita bener-bener nggak bisa menyinkronkan atau nggak bisa kayak ya udah kamu harus toleransi aku tuh kayak gini, terus nanti aku juga harus toleransi ke dia kalau dia tuh sebenarnya kayak begini, kan nggak tahu. Jadi kalau harus mutusin sekarang udah ini aja dulu kan nggak harus didasarin sama cinta, itu bisa sambil jalan misalnya kan biasanya ada omongan yang kayak gitu. Super sekali. Urusannya udah sama Tuhan gitu loh. Kira-kira bisa nggak sih bawa sampai ke akhirat nanti? Di akhirat nanti bakal bisa nggak sih sama-sama gitu kan? Ke situ juga kan, nggak mungkin langsung jebret. Iya, maksud gue juga yang bikin gue
bukannya nggak mau, berat, yang bikin berat itu ya karena perannya itu kan, peran menjadi seorang ibu, seorang istri itu tidak semudah itu gitu kan. Dan karena tidak mudah itu, karena sulit, makanya mungkin itu jadi ibadah yang luar biasa ya bagi seluruh umat. Ya karena sulit itu, kalau gampang mah ya siapa juga bisa. Ya, kalau gampang mah udah dari kemarin gue merit kayaknya ya, boy. Iya. Pemikiran itu kira-kira datangnya karena apa sih? Lu punya mindset kayak gitu? Apakah pernah ada yang misalnya orang yang dekat lu, oh ternyata kayak gitu ya? Iya. Nah, Kan nggak bukan tiba-tiba yang ngomongin. berpengalaman, pasti gue ngelihat yang di sekitar aja gitu. Bukan hanya. Nah, itu mempengaruhi banget dah. Misal sekarang nih ya, gue pribadi gue lagi ditempatin bener-bener di tengah orang yang emang lingkungannya tuh bener-bener yang ini mohon maaf ya kalau misalnya kalian temen-temen gue yang bakalan nonton ini, gue nyinggung ke arah sini karena emang bukan satu dua gitu, tapi lebih ke yang hampir di atas 5 ya, di atas 5 insan ini lagi berada dalam proses yang emang gue udah di tahap yang emang gue udah nggak sanggup gitu. Akhirnya mereka tuh bilang kayak gini, manusia itu ada fase di mana emang kita tuh benar-benar ada di titik kebosanan gitu, dan emang butuh sesuatu yang emang ternyata itu nggak bisa diterima sama pasangan, dan ujung-ujungnya emang ya kita harus pisah gitu. Terus kalau kalian tahu gitu kan, kalian tahu bakal bosan sebenarnya takdir apa sebenarnya tuh ujian gitu loh. Sebenarnya tuh emang harus dia laluin karena emang itu ujiannya. Atau emang ya udah dia emang bukan jodohnya sampai akhir gitu. Dan itu udah berapa lama? Ini udah bukan setahun 2 tahun, Ma. Udah berjalan lebih dari 10 tahun. Mereka itu hampir 15 tahun merit gitu kan. Terus tiba-tiba jebret gitu aja dengan alasan dia udah bener-bener ada di titik yang emang udah nggak bisa lagi dipertahankan gitu. Lah, lu selama ini ngapain aja selama hampir 15 tahun, terus lu tiba-tiba bilang nggak bisa dipertahanin gitu loh. Yes. Nah, kalau Mak gimana? Apa ya, kalau sekarang sih karena waktu itu pernah lagi bertamu nih di rumah temennya bapak gitu kan, langsung tuh pas baru aja duduk, kapan nikah, langsung angkat pantat lagi. Udah mau langsung aja Pak nih. Udah enak tuh kerjanya, udah yang cowok kayaknya juga udah, nunggu apa lagi katanya gitu. Iya kan itu emang harus balik lagi ke kita gitu, nggak bisa ngelihat terusnya langsung jawab udah pada cus itu tinggal gue sendiri, nggak bisa kayak gitu pertimbangannya tuh. Berarti itu makruh ya 3. Lo tahu nih. Belum pernah wawancara orangnya. Sama yang ini mah bukan mandiri amat sih, kayak teman gue tuh kalau misalnya gue cerita, gue ya kemarin gue nonton sendiri, gue kemarin ke mall atau jalan-jalan sendiri, apa-apa sendiri. Terus dia tuh kayak iba gitu, ya ampun kasihan banget kamu apa-apa sendiri. Gue pernah digituin, pernah diibain gara-gara. Nah itu kayak, gue tuh malah repot kalau jalan kayak gitu sama orang gitu, jadi nggak leluasa. Jadi kan gue harus jadi kayak, dia mau nggak ya ke sini? Dia capek nggak ya kalau gue ajak ke sini? Kan jadi banyak pertimbangannya gitu. Jadi malah sendiri tuh lebih enak gitu. Tapi kok temen gue tuh nangkepnya, kasihan kamu. Kayak nggak punya teman gitu ya? Atau nggak kayak emang nggak punya pasangan juga kan? Itu sebenarnya Bu. Tapi kayaknya di usia yang segini nih kayaknya kalau cuma buat pasangan yang cuma buat jalan, makan, nemenin nonton, kayaknya udah bener-bener nggak necessary deh. Nggak tahu cuma gue apa kalian juga kayak gitu ya, lebih ke yang udah nggak butuh ya buat gitu. Tapi bukan berarti untuk bulanan misalnya ngasih 50 juta masih ya boleh lah. Balik ke nggak apa-apa, nggak nemenin makan nggak apa-apa. Ngeri ya, Terus lu mau kawin kalau kayak gitu?
Oh enggak. Nah, kan Gimana sih? 50 juta per bulan padahal loh. Iya, maksudnya kan Masih enggak. Hmm. Misal dilamar Pajero nih ya. Atau enggak Tesla gitu ya. Masih ya Jadi lu standarnya kawinnya sama aja. mobil, sama supir. bukan sama Sama orang. supirnya. Lu mau Sama masuk supirnya. berita. Berita apa woi? Iya kan itu minta mas Iya, kawinnya seorang Tesla. wanita menikahi Tesla. Gue bingung beli powerbanknya di mana soalnya kalau beli Tesla. Kapan? Oh iya. Di mana Jo? Udah ketemu Tapi belum beneran beli kalau ada powerbank yang ngasih lu Tesla, mau? Gas. Ya mau lah kalau Teslanya mau. Habis itu Teslanya dijual. Orangnya nggak mau dibuang. Gimana sih? Udah Ya mau kan lu nanyanya kan mau. Hilda kalau kayaknya dikasih nggak Tesla? pernah ada tekanan dia. Hilda enak sekali ya hidupnya. Apa? Iya. Nggak coba Kalau coba. gue yang ngomong, nih nanti berjilid-jilid kalau gue yang Coba. ngomong. Tapi Nggak serius, udah ditanyain belum sama orang rumah? Belum, Gara. So. kayak lebih ke lingkungan sih. Oh, bukan keluarga, maksudnya bukan orang tua langsung nanyain gitu. Orang tua yang ngomong juga, ibu-ibu ngomong sih. Cuman kayak kalau saudara gitu kan, kakak atau enggak sepupu. Ntar tuh kalau ada yang nikah, saudara pasti bilang gini, Silda kapan nih? Silda kapan nih? Udah gue nggak tanggepin, pergi aja. Masih ya. Males. Tapi pernah saking marahnya, saking keselnya, kayak gini, Silda kapan nih? Nggak usah banyak tanya, kata gue. Nggak usah banyak tanya, doain aja. Habis itu dia yang pergi ya. Terus kan, Iraha, kata dia. Kapan? Kata gue teh, ya kapan aja sih, orang teman-teman juga belum pada nikah. Teman-teman juga ada yang 30 tahun baru nikah. Terus lu mau umur 30 tahun baru nikah? Ya udah sih, jangan banyak tanya, doain aja. Itu saking keselnya ditanggapi. Biasanya kalau ada yang nanya kapan nikah, ya udah biarin aja. Maksudnya kayak ketawa, senyum, pergi aja, nggak diperpanjang lagi. Cuman itu lagi nggak mood, udah aja ditimpal aja. Tapi buat lo Terus sendiri, dianya kayak oke. apa penilaian lo tentang marriage? Ayo lo. Ada dua hal yang kalau gue ya, ada dua hal yang bikin gue mikir nikah itu susah apa gampang gitu. Yang pertama, takutnya si pihak dianya, bukan gue ya, pihak dianya gak bisa nerima gue apa adanya. Khawatir ya, lebih ke khawatir. Iya. Nah, kedua, kayak gini loh, apakah pernikahan itu standar kebahagiaan? Apakah gue kalau nikah bakal lebih bahagia atau malah sengsara? Sedih banget. Bukan sengsara sih, kayak intinya mah menderita. kayak iya sama aja kayak Standar hidup gitu ya. kalau gue nikah tuh bakalan lebih bahagia apa enggak sih? Kayak lingkungan juga kan, kayaknya ini kebetulan kita lingkungannya. Lingkungan Iya, kita kayaknya nggak makanya. beres semua ya Harus teman-teman. bahagia. Jadi kita harus pindah Sehat. lingkungan sebenarnya. Wah, Jadi ada sebenarnya. beberapa lah ya, gue ngeliat atau misalnya ada yang cerita temen gitu tentang kehidupannya, kok kayak gitu ya, kok lu kayak nggak bahagia gitu, padahal itu pilihan lu sendiri. Cuman jadi kayak gini loh, kalau yang belum nikah, misalnya kita belum nikah nih, ngobrol sama dia, mumpung lu belum nikah gini, berarti udah nikah, lu Nggak begitu. ada yang gitu. hilang dong dari lu. Nggak Iya, begitu, lu bahagia nggak sih sebenarnya gitu? Ya kan? Makanya kalau misalnya ngomongin gitu, sebenarnya mereka tuh bahagia nggak sih? Kok yang gue lihat kebanyakan kayak lebih banyak ngeluhnya daripada Tambah tiap cerita hari. tentang bahagianya gitu ya.